A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati dan kami muliakan Mudirah Ma'had Bustanul Quran Ustazah Maya Sri Maryani SPNPD. Yang kami hormati dan kami muliakan Wakil Mudirah Ma'had Bustanul Quran As-Suryaniyah Ustaz Lukman Hakim SPI, serta yang kami hormati dan kami muliakan para wali santri sekalian, Umi dan Abi, yang insya Allah sama-sama Allah muliakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat beserta salam tak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan alam, suri tauladan, Nabiullah pilihan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum dimulai, di sini saya selaku MC pada acara Majelis Quran spesial Ramadan MBQ As-Suryaniyah yang akan membahas kitab Min Muqawimat Nafsiyah Al-Islamiyah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Lukman Hakim SPI. Sebelum dimulai, izinkan saya selaku MC untuk mengatakan sedikit biodata pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau bernama Ustaz Lukman Hakim SPI, menjabat sebagai Wakil Mudirah Ma'had Bustanul Quran. Riwayat pendidikan S1 di IPB, kemudian program dirasah di Ma'had Syaraful Haramain di Bogor. Kemudian beliau sedang belajar di Magister Pendidikan UNIAT, Universitas Islam At-Tahiriyah. Dan sedang belajar di Ma'had Online Nasirus Sunnah Mesir. Baik, sebelum dimulai kajian kita pada pagi hari ini dengan membahas kitab Min Muqawimat Nafsiyah Al-Islamiyah, kami himbau kepada Umi dan Abi, para wali santri sekalian, untuk mencatat, mendengarkan baik-baik, karena pada pagi hari ini sebagaimana doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya, dan semoga ini wasilah kita mendapatkan keberkahan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kepada pemateri kita yakni Ustaz Lukman untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Tes, suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidakwatihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama hutahu wa ja'al aqidatan islamiyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an azilla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan ibadah, ya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap bersemangat, ya, di setengah bulan terakhir, ya, menjelang di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat, ya, karena Rasulullah SAW di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini
beliau senantiasa mengencangkan ikat pinggang, ya. Maksudnya beliau lebih memfokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menambah frekuensi dan kualitas dari ibadahnya di akhir bulan suci Ramadan ini. Baik Bapak, Ibu, para wali santri, asatidz dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita akan bersama-sama mencoba untuk membahas satu kitab, ya, yang insya Allah kitab ini akan menjelaskan, ya, berkaitan dengan perkara-perkara seputar nafsiyah, ya. Nafsiyah itu berkaitan dengan masalah-masalah sikap kita, atau kalau dalam istilah para ulama, ya, para ulama-ulama terdahulu, para ulama salaf, nah ini terkait dengan masalah tasawuf, ya, tasawuf. Nah, masalah nafsiyah itu ya kurang lebih berkaitan dengan masalah-masalah tasawuf. Saya coba share materinya. Sudah kelihatan? Sudah. Kelihatan Ah. Ustadz. Sudah Ustadz. Baik. Sudah Ustadz. Ya. Baik. Nah, ini kitabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena waktu kita tidak banyak, ya, cuma 1 jam saja. Jadi saya langsung saja masuk ke kitabnya, ya, biar waktunya lebih efektif, ya. Ini kitabnya Min Muqawwimat An-Nafsiyah Al-Islamiyah. Jadi pilar-pilar pengokoh, ya, nafsiyah Islamiyah. Kurang lebih mungkin isinya itu seperti kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Riyadhus Shalihin, tulisannya Imam Nawawi. Nah, itu kurang lebih mungkin ini semacam mulakhasnya atau ringkasannya, ya. Ringkasan dari kitab sama, ya, persis seperti kitabnya Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin. Nah, sebelum kita bahas beberapa bab di dalam kitab ini, ya, seperti biasa kita coba menjelaskan berkaitan mukadimah dalam kitab ini supaya kita bisa mengetahui bagaimana gambaran secara umum, ya, kitab ini seperti apa, ya, dan apa tujuan dari kitab ini dibuat, ya, ditulis oleh muallifnya itu seperti apa. Baik. Nah, di sini, ya, jadi ada istilah di dalam kitab ini, ada istilah yang namanya as-syakhsiyah, ya, as-syakhsiyah. Di mana istilah ini memang pada zaman pada zaman Rasulullah SAW, begitu pada zaman sahabat, istilah ini memang tidak begitu populer, ya, tidak dikenal oleh kaum muslimin pada saat itu. Nah, akan tetapi ya, ketika di zaman sekarang ini kaum muslimin ini mulai kemudian rancu ketika mendefinisikan berkaitan dengan kepribadian, ya, kepribadian seorang muslim. Bahwa dikatakan ketika seseorang itu memiliki kepribadian, ya, kepribadian yang baik tentunya, ya, atau dalam bahasa pendidikan ada karakter gitu, ya. Jadi pendidikan yang berkarakter, nah, seperti itu. Nah, ketika berbicara tentang kepribadian, sebagian kaum muslimin itu berbeda dalam membahas apa itu kepribadian, ya. Karena memang pemahaman kaum muslimin sudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman di luar Islam. Sehingga ketika berbicara tentang kepribadian itu, mereka mendefinisikan kepribadian atau dikaitkan kepribadian itu dengan masalah-masalah seperti misalkan cara berpakaian, ya, cara berpenampilan, kemudian tutur kata, gitu kan, atau terkait dengan wajah, gitu ya. Wajah yang ganteng, kepribadiannya bagus, wajah yang cantik, kepribadiannya bagus, ya. Atau ketika cara berjalan, cara makan, gitu kan. Nah, ini disinilah muncul kerancuan, ya, dari pemahaman kaum muslimin ketika mendefinisikan apa itu kepribadian, ya. Karena terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam. Nah, sehingga mu'alif merasa berkewajiban untuk menjelaskan, ya, menjelaskan ulang
Apa itu yang dimaksud dengan kepribadian? Walaupun istilah ini tidak dikenal pada masa para sahabat atau Rasulullah SAW. Ya. Nah, kepribadian ini memiliki terdiri dari dua, ya, terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada yang dimaksud dengan akliyah dan yang kedua ada yang namanya nafsiyah. Ya. Nah, apa itu akliyah? Akliyah itu adalah cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu. Ya, cara mengeluarkan keputusan hukum berdasarkan kaidah tertentu yang diimani. Ya. Misalkan ketika kita menghukumi suatu fakta, ya, nah apa yang kemudian terlintas dalam pikiran kita? Misalkan begini, ketika di hadapan kita disajikan, ya, ada yang namanya minuman beralkohol, gitu ya, minuman beralkohol. Nah, apa yang terlintas dalam benak pikiran kita ketika melihat ada minuman yang beralkohol di depan kita? Nah, maka masing-masing tentu akan cara berpikirnya berbeda dalam mensikapi ya minuman tersebut, gitu kan ya. Mungkin bagi orang-orang di luar Islam mengatakan, oh minuman ini ya kalau misalkan di luar negeri ini ya bermanfaat, seperti di tempat-tempat yang dingin bermanfaat, atau misalkan kalau orang pebisnis ya dia punya kolega-kolega orang-orang asing misalkan ya, nah ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk pendekatan saja dalam bisnis gitu ya. Untuk mendekati rekan-rekan bisnis ya biar bisa membaur gitu kan, nggak ada masalah gitu kan begitu. Nah tentu beda dengan seorang muslim yang tahu dan paham ya bagaimana hukum khamr itu, maka cara berpikir itu akan berbeda ketika mensikapi khamr tersebut gitu ya. Nah karena dia tahu di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan kan gitu ya. Nah, itu najis ya, rizsun ya, haram gitu ya. Bahwa yang namanya khamr itu haram. Nah, itulah yang dimaksud dengan cara berpikir ya, berdasarkan kaidah tertentu. Sehingga masing-masing itu kaidahnya akan berbeda-beda ketika mensikapi suatu fakta gitu ya. Atau misalkan ada fakta yang lain gitu ya. Misalkan ketika mohon maaf ya, di zaman sekarang ini kita dihadapkan pada perkara-perkara yang tidak terlepas dari yang namanya riba misalkan ya. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak paham tentang apa itu riba gitu kan ya, menganggap ketika mensikapi gitu ya, karena ini kaidah tertentu tadi ya, bagaimana keputusan hukum berdasarkan kaidah tertentu, mungkin seseorang akan beranggapan oh enggak apa-apa ya, dengan misalkan kita ketika kita butuh rumah, ketika kita butuh misalkan kendaraan ya. Nah, kemudian kita membeli di dealer-dealer gitu kan ya, di leasing-leasing gitu kan, yang ternyata di situ mengandung riba. Nah, tetapi karena memang kaidah yang digunakan atau yang dijadikan sebagai standarnya itu berbeda, ya. Nah, maka ya sebagian orang mungkin ya mensikapinya dengan biasa saja. Bahkan kemudian tidak menjadi masalah gitu kan ketika mengambil riba tersebut. Tetapi berbeda dengan seseorang yang memang menjadikan kaidah-kaidah Islam ya, hukum-hukum Islam itu sebagai apa? Sebagai landasannya, sebagai pemutusnya. Nah, maka ketika dia misalnya membaca ayat di dalam Al-Qur'an gitu ya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu kan. Nah, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari hal tersebut. Nah, itulah cara berpikir ya. Di mana cara berpikir ini nanti akan berimplikasi kepada perbuatan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan dengan an-nafsiyah. Apa itu an-nafsiyah? Ya. An-nafsiyah ini adalah cara yang digunakan untuk memenuhi tuntutan naluri dan kebutuhan fisik. Ya. Jadi manusia itu diberikan oleh Allah ada yang namanya taqatul hayawiyah. Ya. Taqatul hayawiyah itu potensi kehidupan. Ya. Yang terdiri dari hajatul odawiyah, kebutuhan jasmani, seperti misalkan kita lapar, butuh makan, kita kita haus, butuh minum, gitu ya. Ada yang namanya al-gharaiz. Al-gharaiz itu naluri-naluri. Ada gorizatut tadayun, ya, naluri untuk mensucikan sesuatu. Ada gorizatun nau, ada gorizatut baqo, ya. Nah, ketika kemudian setiap manusia itu memiliki hajat tadi, kebutuhan jasmani, dan kemudian memiliki naluri tadi, di mana hajatul udawiyah dan naluri tadi memang membutuhkan pemenuhan, ya, membutuhkan pemenuhan. Ya seperti tadi orang yang namanya lapar membutuhkan makan, gitu ya. Nah maka
bagaimana kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah ketika mau makan itu seperti apa, kaidah yang digunakannya itu seperti apa, atau kaidah ketika kemudian memenuhi, misalkan ada yang namanya tadi ya gorizatut tadayun. Itu caranya bagaimana memenuhi gorizatut tadayun ya? Ada naluri untuk mengagungkan sesuatu atau implementasinya itu berupa ibadah, gitu ya. Nah, bagaimana cara pemenuhannya itu? Tergantung pada nanti tergantung ya pada kaidah-kaidah yang dia imani. Kalau dia meyakini Islam sebagai landasannya, nah maka ketika dia ada keinginan untuk beribadah kepada Allah, maka dia penuhi dengan cara apa? Cara sholat, ditambahkan dengan sunnah-sunnah nawafil ya, sunnah-sunnah yang melaksanakan di bulan Ramadan ini melaksanakan sholat tarawih, ya, membaca Al-Quran, gitu kan, bersedekah. Nah itu adalah implementasi dari pemenuhan gorizatut tadayun, ya, gorizatut tadayun, begitu. Nah sehingga kesimpulannya itu ya bahwa kalau seseorang itu ya menginginkan menjadi atau memiliki ya kepribadian Islam atau as-saksiyah Islamiyah, maka dua komponen tersebut harus kemudian ya dipenuhi atau harus kemudian akliyahnya pun harus Islami. Gitu ya. Kalau ingin menghasilkan kepribadian yang Islam, maka akliyahnya harus Islami, kemudian nafsiyahnya pun harus Islami. Begitu. Sehingga keputusan-keputusan ya tentang benda atau perbuatan itu sesuai dengan hukum syara, ya. Apa itu hukum syara? Hukum syara itu ya kitabus syari al-muta'allaqu bi af'alil ibad ya. Jadi seruan dari pembuat hukum yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan dari seorang hamba ya, perbuatan seorang hamba. Yaitu apa? Yaitu ya hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah hukum syara. Ya. Yang terdiri dari 5 gitu ya. Kalau berkaitan dengan perbuatan itu ada yang namanya ahkamul khamsah. Ya, hukum yang 5. Nah, itu apa saja? Ya, wajib atau fardu, kemudian sunnah ya, atau mandub atau nafilah gitu ya. Kemudian mubah, kemudian makruh, ya, kemudian haram atau mahzur gitu ya. Nah, itulah hukum perbuatan atau hukum syara itu sendiri. Nah, sehingga seseorang ya maka cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya berkaitan tentang suatu benda atau perbuatan ya. Nah, ini khususnya tadi perbuatan, maka harus terikat dengan hukum yang 5 tadi. Ya. Misalkan ketika mau melakukan perbuatan dia berpikir, ini hukumnya apa? Sebelum bertindak itu dia berpikir terlebih dahulu. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya wajib kah? Hukumnya sunnah kah? Hukumnya mandub kah? Mubah gitu ya. Maaf, mubah. Apakah makruh ataukah mahzur atau haram. Nah, dia harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Nah, itu hukum yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun kalau hukum yang berkaitan dengan kebendaan, ya, hukum yang berkaitan kebendaan itu ada 2, ya, halal dan haram saja. Ya. Nah, sehingga hukum itu ada 7 kalau digabungkan antara benda dan perbuatan, ya, itu ada 7. Nah, maka di sini berlakulah kaidah-kaidah usul ya, terkait dengan perbuatan itu. Ada kaidah al-aslu fil af'al at-taqayyud bi hukmi syar'i ya. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara, yaitu yang 5 tadi. Adapun misalkan kalau berkaitan dengan kebendaan al-asya, maka berlakulah kaidah usul al-aslu fil asya al-ibahah. Ya. Malam yarid dalilu tahrim. Ya. Hukum asal suatu benda itu adalah mubah. Malam yarid dalilu tahrim, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, ya. Jadi kalau yang namanya benda itu hanya ada halal dan haram, ya, tidak ada benda yang sunnah, gitu ya. Tidak ada yang namanya misalkan mobil sunnah, tidak ada yang namanya kendaraan sunnah, gitu ya. Sekolah sunnah itu tidak ada. Nah itu berkaitan al-asya. Yang ada itu makanan halal, makanan haram, ya. Minuman halal, minuman haram, gitu ya. Tapi kalau berkaitan perbuatan, nah di situ ada 5 tadi. Nah sehingga ketika dia sebelum bertindak, maka dia harus berpikir terlebih dahulu, memikirkan apa hukumnya, ya. Dia kaitkan dengan hukum yang 5 tadi sebelum bertindak. Nah, inilah yang dikatakan dia memiliki akliyah Islamiyah, ya. Akliyah Islamiyah. Nah, kemudian yang kedua tadi salah satu komponen yang kedua itu adalah an-nafsiyah Islamiyah, ya.
maka dia harus memiliki pola sikap yang Islami, ya. Ketika dia tadi misalkan dia ada memiliki yang namanya gorizatun nau. Gorizatun nau itu adalah naluri untuk melestarikan jenis, gitu ya. Implementasinya berupa apa? Berupa menyukai lawan jenis, orang laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Itu hal yang memang sifatnya naluriah, fitrah, ya. Nah, tetapi bagaimana kemudian pemenuhannya itu, ya, harus kemudian dikaitkan dengan apa? Dengan hukum syara tentunya di dalam Islam. Nah, maka seseorang gitu kan, dia harus bersikap, bertindak, ya, dalam memenuhi nalurinya, kebutuhannya itu sesuai dengan Islam, ya. Misalkan kalau dalam pemenuhan gorizatun nau, ya tentu dengan menikah, ya, menikah, gitu kan. Dalam ibadah dia memperbanyak amalan-amalan sunnah, gitu kan. Nah, itu berkaitan dengan pola sikap. Nah, sehingga bagaimana supaya meningkatkan akliyah seseorang, itu caranya adalah dengan, ya, mengkaji tentunya, ya, menambah saqafah atau ilmu Islam, ya. Jadi kalau kita ingin senantiasa bisa terikat dengan hukum syara, ya, cara berpikir kita, maka kita otomatis harus memperbanyak maklumat sabiqoh, harus memperbanyak pengetahuan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara innamal ilmu bitta'allum, ya. Sesungguhnya menuntut ilmu itu dengan cara apa? Belajar, gitu ya, dengan cara belajar atau hadir di kajian-kajian, ya, membaca atau bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, gitu ya. Nah, itu bertanya pada orang-orang yang mengetahui. Belajar, kemudian bertanya, ya. Untuk apa? Supaya kita tahu tentang hukum syara tadi, ya. Supaya kita tidak salah dalam bersikap atau bertindak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan nafsiyah? Nah, tentu dengan ketaatan dan memperbanyak amal, ya. Sebagaimana misalkan di bulan suci Ramadan ini, di mana dikatakan al-imanu yazid wa yankus, ya. Yazid bi ta'at, yankus bi maksiat. Nah, ini di bulan suci Ramadan ini, imannya itu sedang apa? Sedang meningkat. Dalam artian bukan iman, ya, tetapi buah dari iman itu. Nah, ini sedang ketaatannya sedang tinggi lah, gitu ya. Sedang full, gitu kan, kalau baterai itu sedang full. Nah, sehingga kebanyakan orang itu ada bersemangat dalam beribadah, pengen menambah sunah-sunah nawafil, gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan nafsiyah tadi. Jadi dia memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, gitu ya. Memperbanyak kemudian misalkan saum sunnah nanti setelah bulan suci Ramadan. Nah, inilah cara yang bisa digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan nafsiyah seseorang. Nah, adapun kemudian yang akan kita bahas di sini, kita lebih fokus pada nafsiyah ini. Nah, ini supaya kita paham, ya, bahwa yang kemudian dibahas, ya, di dalam kitab ini adalah berkaitan dengan masalah nafsiyahnya, gitu ya. Kalau akliyahnya, nah mungkin di kajiannya Ustazah Maya, nah itu nanti akliyahnya, atau nanti di kajian Ustadz Wahyu, nah itu nanti sedang dibina akliyahnya. Nah, di kajian ini kita coba membina dari sisi nafsiyahnya. Dan memang ini kajiannya berat sebenarnya, ya. Kajiannya berat, gitu kan. Ringan menyampaikan tapi berat untuk melaksanakan. Kenapa? Karena ini dituntut untuk apa? Untuk beramal, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan hanya sebatas kita sudah ngaji selesai, tidak. Jadi kitab ini ringan untuk dibaca, berat untuk diamalkan, gitu ya. Ini makanya ini berat juga saya menyampaikan ini, gitu ya. Karena sebelum menyampaikan pada orang lain harus melaksanakan juga, gitu ya. Nah, sehingga harapannya apa? Harapannya setelah kita tahu, ya, tahu nanti berkaitan dengan beberapa bab di dalam kitab ini, maka kita dituntut untuk apa? Untuk beramal, ya. Sehingga memang tidak banyak penjelasan, hanya nanti saya baca itu hadis-hadis saja, hadis-hadis, ya, yang memberikan motivasi kepada kita. Setelah itu memang kita amalkan, ya. Tidak ada cara yang lain selain kemudian kita amalkan. Dan memang tadi, ya, akliyah dan nafsiyah ini tidak boleh kemudian timpang dalam pelaksanaannya. Jadi dua-duanya harus seimbang. Ya, dua-duanya harus dilaksanakan. Tidak boleh kita hanya misalkan melaksanakan akliyahnya saja, kita penuhi akliyah kita, sementara nafsiyahnya kurang. Nah, maka kita akan menemukan begini, kalau yang akliyahnya itu benar tapi nafsiyahnya kurang, dia kalau berbicara tentang masalah pengetahuan itu luar biasa. Tapi berbicara masalah amal, dia kurang amalnya, ya.
Jadi berbicaranya A, B, C, dia pandai ya. Ketika ada orang bertanya dia pandai, dia tahu, semuanya tahu. Tapi ketika berbicara amal, amalnya kurang. Nah, itu yang akliyahnya baik tetapi nafsiyahnya kurang. Gitu ya. Atau sebaliknya, misalkan ada nafsiyahnya bagus tapi akliyahnya kurang. Ya. Dia sholat tahajudnya rajin, dia sholat sunnahnya rajin, dia tilawahnya rajin. Tapi mohon maaf, ternyata dia tidak menutup tidak menggunakan kerudung misalkan ya. Tidak menggunakan kerudung. Ya, atau dia luar biasa pulang pergi umroh gitu ya, secara ibadahnya saumnya itu rajin, tapi mohon maaf ternyata dia masih kemudian bertransaksi dengan transaksi ribawi misalkan. Nah ini maka tentunya ketika kemudian salah satunya itu tidak terpenuhi, nah maka tidak akan terwujud yang namanya kepribadian Islam dalam diri seseorang. Karena kepribadian Islam ini, dia ketika seseorang itu memiliki kepribadian Islam, maka seseorang itu akan berjalan menuju puncak kemuliaan. Ya. Karena manusia itu memang makhluk yang mulia. Gitu ya. Nah bahkan nanti akan semakin tinggi, bisa menguasai kehidupan dengan sesungguhnya. Tahu, gitu ya. Ketika dia menjalani kehidupan itu tahu yang halal, tahu yang haram, tahu yang wajib, jelas di hadapan dia. Tidak ada perkara-perkara yang subhat. Gitu. Dia menjalani kehidupan ini dan penuh percaya diri. Gitu kan? Dia tidak ragu-ragu, ya. Kenapa? Karena semuanya jelas di hadapan dia, ya. Mana yang hak, yang mana yang batil gitu kan. Nah, begitu. Baik, nah kita masuk ya, karena ini waktu yang sangat sedikit gitu ya. Kita masuk kepada bab yang pertama yaitu al-mubadiratu ilal iltizam, ya, iltizami bisyar'i. Jadi al-mubadirah itu artinya bersegera ya, berlomba-lomba. Bersegera atau berlomba-lomba ya dalam melaksanakan syariat. Ya, dalam melaksanakan syariat. Tadi saya sudah jelaskan ya apa itu syariat ya, aturan-aturan di dalam Islam ya, yang tadi saya katakan berbicara tentang masalah syariat, maka berbicara tentang masalah hukum syara. Berbicara tentang hukum syara itu adalah tadi kitabus syari' al-muta'allaqu bi af'alil ibad ya. Seruan dari pembuat hukum yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Sederhananya tadi yang ahkamul khamsah. Nah, itu kata kuncinya itu. Ahkamul khamsah. Hukum yang 5. Ya. Nah, itulah hukum syara itu. Hukum yang 5 itu. Kalau berkaitan dengan masalah perbuatan manusia. Kalau berkaitan dengan kebendaan atau al-asya, nah maka berlaku halal dan haram saja. Ya. Nah, maka seseorang itu harus senantiasa bersegera. Ya, ketika dia tahu misalkan ini adalah perbuatannya haram, maka dia harus bersegera meninggalkan itu. Ketika seseorang itu tahu bahwa ini adalah perbuatan wajib, maka dia harus bersegera melaksanakan kewajiban itu. Ketika seseorang itu tahu bahwa ini adalah perbuatannya hukumnya itu adalah sunnah, maka dia dianjurkan juga bersegera, gitu ya, untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, gitu ya. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ketika Allah kemudian dan Rasul itu memerintahkan beramal, bukan hanya amal yang sebatas kita sesuai kemampuan saja. Betul, memang kan kita berbicara sesuai dengan kemampuan ya, man istata'a gitu ya. Itu untuk perkara-perkara tertentu gitu ya. Haji misalkan, nah itu sesuai dengan kemampuan. Tetapi yang namanya suatu kewajiban yang memang kita sesuatu yang memang tidak bisa ditunda-tunda, nah maka harus bersegera. Ya. Nah ini dalilnya ketika berbicara tentang wasari'u ya, al-mubadirah tadi berlomba-lomba, maka akan kita temukan di dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Bersegeralah kepada ampunan ya. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah maksud ampunan di sini ya tentunya ketika berbicara bersegera kepada ampunan ini maksudnya bersegera kepada segala sesuatu yang menyelesaikan terakhirnya ampunan. Nah, kira-kira apa yang kemudian bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa? Nah, maka amalan berupa apa? Ya tentunya kalau kata Imam Al-Qurtubi ya ketika menafsirkan ayat ini atau Imam Al-Kinuji itu beliau mengatakan yang bisa kemudian mendatangkan ampunan itu adalah ketaatan, ya, ketaatan. Ketika Allah memerintahkan misalkan aqimus shalah gitu ya. Nah, maka seorang mukmin dia akan berkata, ya, sami'na wa ata'na, ya kami mendengar dan kami taat, gitu ya. Nah, itu bagian dari ketaatan tadi. Sementara kalau kata Imam Al-Khazim,
yang dimaksud yang akan mendatangkan ampunan itu adalah apa? Amal soleh yang diperintahkan untuk dikerjakan. Ya, itu yang akan mendatangkan maghfirah. Mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Mir rabbikum. Nah, wa jannatin. Nah, di sini yang dimaksud dengan al jannah. Ya. Surga di sini, lafaz surga ini adalah semua hal yang menyebabkan seseorang itu dapat masuk surga. Ya. Nah, apa yang dapat menyebabkan seseorang itu masuk surga? Ya, yaitu apa? Yaitu ketakwaan. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Ya, itu sederhana. Kita sudah paham lah ya definisi-definisi ini, ya, bahwa yang akan mendatangkan salah satu, ya, selain tadi maghfirah, selain ampunan dari Allah, ya, kemudian amal soleh tadi sudah dibahas, ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah ketakwaan. Ketika berbicara takwa, maka kita berbicara tentang pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ampunan dan surga ini disebutkan secara terperinci. Di sini ada maghfirah dan di sini ada jannah. Ya. Ada maghfirah dan ada jannah. Ya. Apa maksudnya? Disebutkan kedua-duanya ini, ya, maksudnya adalah karena ampunan itu berarti terbebasnya manusia dari siksa. Dan yang dimaksud dengan jannah ini, kenapa kemudian disebutkan jannah dalam ayat ini? Ya, karena memang surga itu berarti teraihnya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, teraihnya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika apa ya? Tentunya tadi ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, ketika kita melaksanakan perkara yang wajib, maka kita mendapatkan pahala. Ketika kita melaksanakan perkara yang sunnah juga kita mendapatkan pahala, gitu ya. Ketika kita melanggar perkara-perkara yang wajib, kita mendapatkan dosa. Ketika kita melaksanakan perkara-perkara yang haram, kita mendapatkan dosa. Tidak terlepas dari dua hal itu. Pahala dan dosa. Maghfirah dan jannah tadi, ya. Ada siksa dan ada pahala, gitu ya. Begitu. Dan kenapa kemudian maghfirah itu, nah kalau kita dilihat dari sisi balaghahnya, ya, kenapa maghfirah itu didahulukan daripada surga? Ya. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, nah beliau mengatakan bahwa kenapa ampunan itu didahulukan? Ya, karena seseorang bisa masuk surga itu ketika apa? Ketika, ya, seseorang itu memang mendapatkan ampunan dari Allah terlebih dahulu. Ya. Ketika dia bersih dari dosa terlebih dahulu. Ya. Karena maghfirah itu berkaitan dengan ampunan dari Allah kepada seorang hamba, ya, terkait dengan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika seorang hamba itu melakukan dosa, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah memberikan ampunan. Nah, ketika kemudian seseorang itu sudah diberikan ampunan oleh Allah, maka dia akan masuk surga. Nah, seperti itu. Itu tertibnya begitu, ya. Baik. Kemudian di dalam hadis, ya, disebutkan, nah ini dalam hadis dikatakan badiru bil a'mal, ya. Bersegeralah beramal sebelum apa? Sebelum datang yang namanya fitnah, ya. Fitanan kaqita'il lail al-muslimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ya. Bersegera beramal sebelum datangnya fitnah, ya, potongan-potongan. Nah, apa yang dimaksud dengan fitnah ini, ya? Ya tentu fitnah ini adalah segala sesuatu yang melalaikan kita untuk beramal. Nah, itu yang dimaksud fitnah di sini. Segala sesuatu yang melalaikan kita untuk beramal, gitu ya. Misalkan kita mau bersedekah, gitu ya, tetapi kita tunda-tunda terus. Kita tunda-tunda terus, gitu ya. Nah, maka tadi, ya, ternyata akan ada saja hal-hal yang melalaikan. Ternyata apa? Ternyata misalkan ibu-ibu, aduh ini kan Pak, ini kan kita sudah dekat Lebaran nih. Anak-anak belum beli baju baru. Akhirnya beli baju baru dulu. Nah, akhirnya sedekahnya, ya, terbengkalai. Ternyata beli bajunya ya kebanyakan, gitu ya. Akhirnya yang sudah dialokasikan untuk bersedekah ternyata habis untuk beli baju baru. Masya Allah, gitu ya. Nah, itu mungkin ya contohnya seperti itu, bisa jadi, gitu ya. Padahal kan yang namanya sedekah itu kan ketika misalkan Bapak Ibu dapat dapat gaji, gitu ya. Di awal itu sudah kita alokasikan. Nah, ini untuk infak, sedekah, gitu kan ya. Dialokasikan lebih awal, gitu kan. Nah, maka sisanya nanti untuk kebutuhan sehari-hari, gitu kan ya. Nah, mungkin sederhananya seperti itu, ya. Jadi fitnah itu ya segala sesuatu yang melalaikan, ya, dari beramal itu.
Nah, seperti apa? Qita'il lail gitu ya, seperti malam yang gelap gulita. Nah, sehingga seseorang itu ketika di malam hari, dia tidak bisa mengetahui ya, tempat ya, ketika berjalan itu dia gelap. Maksudnya apa? Sehingga seseorang itu kalau kemudian sudah terkena fitnah itu dia akan sulit membedakan baik dan buruk. Antara yang hak dan yang batil itu sulit untuk dibedakan. Ya. Sehingga seseorang itu dikatakan di sini saat itu di waktu pagi seorang manusia beriman tapi di sore harinya ia menjadi kafir ya. Nah, ini adalah kinayah gitu ya. Bukan kemudian iman dan kafir dalam secara definitif. Ya, definisi iman berarti dia itu yang yakin pada Allah dan Rasulnya, yang beriman pada rukun iman, bukan itu ya, tetapi lebih arah kinayah gitu kan. Menurut sebagian ulama begitu. Nah, yang akan mengantarkan kekufuran itu adalah ketika apa? Ketika ia menjual agamanya dengan harta dunia. Nah, inilah yang akan mengantarkan kekufuran seseorang, gitu ya. Ketika dia menjual agamanya dengan harta dunia, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini, apa sebabnya? Awalnya itu karena apa? Karena dia tidak bersegera. Ya. Dia tidak bersegera ketika beramal tuh nggak cepat-cepat, gitu kan ya. Dia lalai, dia ditunda-tunda. Nah, sehingga menyebabkan hal ini. Inilah peringatan dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Jadi ketika kita sudah tahu hukum syara, kita berniat untuk melaksanakan suatu amalan sunnah misalkan, maka jangan ditunda-tunda. Ya. Nah, kenapa kita harus bersegera? Ya, kenapa harus bersegera? Karena bersegera itu ya memang merupakan apa? Bagian dari ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Jadi ketika kemudian orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya ya, untuk apa? Untuk berhukum di antara mereka, maka yang diucapkan itu adalah kami sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami taat. Ya. Misalkan Allah ketika memerintahkan wahai orang-orang yang beriman, ya, kutiba alaikumusiyam misalkan ya. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Maka apa jawaban orang-orang yang beriman? Sami'na wa ata'na. Ya Allah, gitu ya. Kami mendengar dan kami taat ya Allah. Ya. Jangan sami'na wa asoina gitu ya. Karena faktanya masih banyak. Mungkin kalau kita tanya ya, orang-orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan di siang hari itu, kalau kita tanya agamanya apa Pak, gitu kan? Kemungkinan Muslim gitu ya, kemungkinan Muslim. Nah gitu ya. Nah maka begitu ya. Yang diucapkan itu adalah sami'na wa ata'na. Kenapa juga kita harus bersegera? Ya. Karena memang supaya kita tidak berpaling dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi tidak patut bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang mukmin itu apabila Allah dan Rasul-Nya itu telah menetapkan suatu ketetapan, ya, ini sudah wajib hukumnya, ini sunnah hukumnya, ya, apalagi yang wajib gitu kan, Allah sudah menetapkan dan Rasul-Nya menetapkan bahwa yang namanya jual beli itu adalah halal, wa harramur riba, dan riba itu adalah haram, gitu ya. Nah maka tidak ada lagi pilihan, ya. Jangan kemudian mencari-cari pilihan yang lain. Kalau sudah ditetapkan ini halal maka laksanakan. Kalau sudah ditetapkan ini wajib maka bersegera. Kalau sudah ditetapkan haram ya tentu kita harus ya sekuat tenaga untuk menghindarinya. Ya. Kemudian bahwa memang Rasul itu adalah sebagai pemutus. Allah dan Rasulnya. Ya. Rasulullah SAW itu adalah sebagai hakim, sebagai pemutus. Ya. Di sini dikatakan fala warabbika ya tidak beriman ya dan demi Tuhanmu tidak beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Ya. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Jadi kalau kita tidak menjadikan Allah dan Rasul-Nya itu sebagai pemutus, maka kata ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala kita dianggap tidak beriman ya. Dan terakhir di sini dalam rangka memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Ya. Jadi kenapa kita harus bersegera? Karena kita ada seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, bagi seorang kepala keluarga itu ya, seorang bapak itu ya, diperintahkan apa? Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu naran ya, dari api neraka, waquduhan nasu wal hijarah. Ya, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan bebatuan. Ya.
Dengan cara apa? Nah, tentunya dengan cara mendidik ya istri dan anak dengan pendidikan yang Islami. Itulah salah satu cara memelihara keluarga itu dari api neraka. Baik, nah kita lihat bagaimana teladan para sahabat ya ketika berbicara tentang bahwa mereka itu adalah teladan generasi-generasi ya, generasi yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang luar biasa gitu ya. Di mana keimanan mereka itu adalah keimanan yang tidak ada bandingannya. Ya. Amalan mereka itu adalah amalan yang tidak ada bandingannya. Sehingga mereka itu layak dijadikan sebagai teladan bagi kita ya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa? Dalam hal bersegera, ya. Dalam hal bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, ya. Ketika misalkan bersedekah, gitu ya. Nah, ini Rasulullah SAW yang mencontohkan. Jadi ketika sholat, ya, tiba-tiba Rasulullah itu cepat-cepat ya pergi berdiri setelah selesai sholat, kemudian beliau berdiri dan kemudian beliau melangkahi ya para sahabat pergi ke rumahnya. Sampai para sahabat pun terheran-heran, ini kenapa Rasulullah ini kok cepat-cepat bergegas gitu ya, keluar setelah kemudian sholat, tidak zikir dulu gitu ya, tidak zikir dulu ya. Nah ternyata apa? Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, aku bergegas dari sholat karena aku ingat ya suatu lantakan emas yang masih tersimpan di rumah kami. Aku tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku memerintahkan kepada istriku untuk membagi-bagikan. Ya. Nah ini contoh Rasulullah dalam bersegera ketika bersedekah, gitu ya. Bersedekah itu nggak ditunda-tunda. Sampai setelah selesai sholat saja beliau langsung bersegera ke rumahnya. Ya. Sebentar ya. Mohon maaf ini ada gangguan sebentar. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kemudian, ini contoh ya. Ini seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Ya. Hanzalah ini memiliki gelar Al-Ghasil. Ya. Hanzalah Al-Ghasil. Rasulullah kemudian menyampaikan hal ini ya kepada para sahabat. Ya. Sampai para sahabat itu bertanya, kenapa Hanzalah itu dapat gelarnya itu Al-Ghasil? Ya. Kenapa Hanzalah dapat gelarnya Al-Ghasil? Rasulullah kemudian memerintahkan, coba tanyakan kepada istrinya. Ya. Ternyata ketika ditanyakan kepada istrinya, nah ceritanya begini. Ya. Jadi Hanzalah itu, beliau itu ternyata seorang yang baru menikah, gitu ya. Baru menikah, gitu ya. Nah kemudian ketika setelah malam pertama, kemudian disuruhkanlah yang namanya jihad, gitu ya. Disuruhkan jihad, tidak sempat kemudian mandi junub. Beliau langsung kemudian menyambut seruan dari Rasulullah SAW untuk apa? Untuk berjihad, gitu ya. Sampai kemudian beliau itu syahid di medan jihad tanpa sempat mandi junub terlebih dahulu, gitu kan ya. Sehingga kemudian beliau itu dimandikan oleh para malaikat. Nah, sehingga beliau mendapat gelar Al-Ghasil. Nah, ini karena beliau bersegera tadi, ya, meninggalkan istrinya, itu kan di malam pertama, ya. Kemudian beliau menyambut seruan jihad ya dari Rasulullah SAW sampai kemudian beliau syahid dan mendapatkan gelar Al-Ghasil. Ya. Kemudian kita lihat, ya ketika apa ini? Ketika bahwa kiblat yang pertama itu adalah ke Baitul Maqdis. Ya. Kiblat yang pertama adalah ke Baitul Maqdis. Nah kemudian ternyata Rasulullah dan Rasulullah suka ya untuk kemudian menghadapkan ketika ibadah itu menghadapkan wajah itu ke kiblat, ya, ke Masjidil Haram. Nah, maka kemudian diperintahkan oleh Allah untuk kemudian merubah arah kiblat. Dan saat itu mereka, ya Rasulullah dan para sahabat itu sedang apa? Sedang dalam keadaan sholat dan ruku, ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian ketika perintah itu datang, maka serta-merta mereka langsung merubah arah, gitu ya. Dari arahnya ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah ke arah menuju ke arah kiblat. Ya, dalam keadaan sedang sholat, gitu kan. Nah, ini contoh bersegeranya ya para sahabat dan Rasulullah SAW. Kemudian di kisah yang lain gitu ya, ini berkaitan
ketika para sahabat itu ditimpa kelaparan, ya. Ketika ditimpa kelaparan, ya, terkait dengan masalah pemboikotan, gitu ya, pemboikotan ketika di Mekah. Nah, maka memang saat itu pemboikotan itu terjadi selama kurang lebih selama 3 tahun kalau tidak salah, ya. Dari Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, ya, itu diboikot. Nah, sehingga tidak ada sama sekali makanan, ya. Dan kemudian adalah keledai, gitu ya. Nah, ini ada keledai, keledainya keledai kampung, gitu ya. Nah, kemudian kami menyembelihnya. Dan ketika kuali telah mendidih, mendadak berteriak juru bicara Rasulullah SAW, matikanlah kuali itu, dan kalian jangan makan daging keledai jinak itu sedikit pun. Kemudian Abdullah berkata, kami pada saat itu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW itu melarang memakan keledai jinak itu karena memang belum dibagi 5, katanya. Tetapi sahabat kemudian berkata, enggak, keledai jinak itu diharamkan secara mutlak. Nah, maka saat itu apa yang dilakukan oleh para sahabat? Nah, mereka langsung kemudian, ya, menumpahkan, ya, kualinya tersebut, ya, mereka tidak jadi memakan keledai itu walaupun dalam keadaan sedang lapar, gitu ya. Nah, ini dia, ya, berkaitan dengan masalah khamar. Masalah khamar. Nah, begitu pula terkait dengan khamar, ya. Jadi dulu di zaman para sahabat, sebelum kemudian khamar itu diharamkan, ya, maka khamar itu ibaratnya itu adalah sebagai jamuan, ya. Ketika ada tamu, nah maka disajikanlah yang namanya khamar dari perasan anggur atau perasan kurma, ya. Jadi itu sudah biasa di kalangan para sahabat, ya. Ketika di Madinah, gitu ya, ada tamu, maka disajikannya itu kalau kita mungkin menyajikan kopi, menyajikan teh, gitu ya. Tapi kalau dulu itu disajikannya itu khamar. Sampai kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya tentang hukum khamar itu seperti apa, gitu ya. Sampai pada akhirnya khamar itu diharamkan. Nah, kisahnya di sini para sahabat ini, ya, ketika kisah sebagian itu belum tahu tentang keharaman khamar ini, itu dikisahkan ada seorang sahabat itu sedang mau minum khamar, ya, mau minum khamar sampai di sini dikatakan kalau di hadis lain dikatakan bahwa si gelasnya itu sudah menempel di bibirnya, ya, seperti berbekam, gitu kan, ya. Bahasanya gelas itu nempel di bibir, kemudian ada sahabat yang kemudian menyampaikan bahwa khamar itu adalah haram, ya, khamar itu haram. Nah, seperti dalam hadis itu juga begitu, ya, wahai Anas, berdirilah dan pecahkanlah kendi itu. Nah, maka saat itu para sahabat langsung kemudian menumpahkan, langsung dan memecahkan kendi-kendi yang berisi khamar. Sehingga di Madinah itu, ya, di solokan-solokannya mungkin, ya, itu bau dengan khamar, gitu kan, penuh dengan khamar karena dipecahkan semuanya. Seandainya kalau itu diperintahkan kepada kita, ya, ibaratnya, ya, logikanya begini. Misalkan ternyata kopi itu haram, misalkan, ya. Kopi itu haram. Nah, apa yang kemudian kita lakukan sementara banyak orang yang suka kopi, gitu ya, suka kopi, suka teh, gitu kan. Ternyata kemudian Allah mengharamkannya. Nah, apa yang dicontohkan sahabat itu adalah bersegera, ya. Walaupun itu sesuatu yang dia sukai, dia bersegera kemudian meninggalkannya. Nah, insyaallah. Nah, inilah teladan dari para sahabat. Begitu pula dengan sahababiyah, ya, dengan sahababiyah ketika turun ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, wal yadribna, dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung, ya, ala juyubihinna, itu kan, ya, diulurkan sampai ke kerah baju. Juyub itu jamak dari ajaib, ya. Jaib itu adalah bukaan baju, kerah, ya, bukaan kancing, ya, kancing baju sampai dada, gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu mengenakan kerudung itu ilal juyub, ya, sampai ke juyub, sampai ke dada, gitu ya. Itu minimal, gitu ya, batas minimalnya. Nah, ketika kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya para wanita itu menggunakan kerudung atau khimar, gitu ya, khimar, kerudung, maka saat itu para sahabiyah itu tidak kemudian menunda-nunda. Mungkin kalau zaman sekarang, nanti dulu deh, bikin dulu yang bagus, jahit dulu yang rapih, gitu ya. Jahit dulu yang rapi, ke tukang jahit dulu, diukur dulu, gitu kan. Tetapi apa yang dilakukan oleh sahabiyah saat itu, mereka langsung menarik, ya, menarik, mungkin kalau ada gorden bahasanya, menarik gorden dijadikan sebagai kerudungnya, gitu ya, untuk pergi keluar rumah, gitu kan, ya. Merobek kain sarung mereka, dijadikan kerudung dan menutup kepala mereka dengannya. Inilah bersegeranya para sahabiyah, luar biasa. Bersegeranya para sahabat, ya, tanpa menunda-nunda lagi ketika Allah memerintahkan suatu kewajiban, ya. Ini kemudian terakhir di sini, ya, supaya kita sisakan ada beberapa waktu, sini ada sekitar mungkin 15 menit, ya,
untuk bertanya jawab mudah-mudahan. Nah, kemudian yang terakhir di sini berkaitan dengan masalah sutra, gitu ya, kain sutra, ya, bahwa di sini ada ada sekitar 20 orang Bani Kindah, ya. Bani Kindah, ya ini kabilah di sekitar Mekah, gitu ya, yang kemudian berkendaraan di Mekah apa di Madinah, gitu ya. Kemudian mereka masuk menemui Rasulullah SAW di masjid beliau. Mereka mengikat rambut mereka yang ikal dan memakai celak mata serta memakai jubah bagus yang dilapisi sutra. Ketika mereka masuk menemui Rasulullah, beliau SAW berkata kepada mereka, apakah kalian sudah masuk Islam? Mereka menjawab benar. Rasulullah SAW berkata, kenapa sutra itu masih melekat di leher kalian? Nah, kita sudah paham, kita sudah tahu bahwa seorang laki-laki itu haram menggunakan apa? Menggunakan cincin emas dan sutra, gitu ya. Nah, saat itu beberapa orang dari kabilah Bani Kindah yang sudah masuk Islam, masih menggunakan sutra. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka saat itu mereka langsung merobek-robek sutra tersebut dan kemudian melemparkan. Ya, Masya Allah. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah teladan para sahabat dan sebenarnya masih banyak teladan-teladan yang lain, ya. Dari contoh-contoh para sahabat ketika mereka itu idaddu'u ilallahi wa rasulihi, itu ya, liyahkuma bainakum, ya. Ketika mereka itu diseru untuk taat kepada Allah, ya, berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, mereka senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, ya, kami mendengar dan kami taat, ya Allah, ya Rasulullah. Tidak ada ibaratnya mereka itu penolakan, tidak ada kemudian mereka itu merasa berat, haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima, gitu ya. Jadi mereka itu tidak merasa berat ketika melaksanakan apa? Ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban, tidak ada merasa berat. Atau ketika meninggalkan larangan-larangan Allah, mereka tidak merasa berat. Ya. Kalau mungkin sekarang, aduh sayang, gitu ya. Mungkin kalau di zaman sekarang, gitu ya, ketika misalkan, tahu bahwa riba itu haram, gitu kan ya. Ternyata masih ada beberapa yang kemudian beberapa barang-barang mungkin gitu ya, yang masih menyisakan riba di situ gitu ya. Nah, aduh sayang sekali kalau ditinggalkan katanya. Ini cicilannya tinggal berapa kali lagi gitu ya. Nah, ini kita sudah nyicil banyak gitu kan. Nah, untuk meninggalkan itu berat, sayang. Mungkin sebagian kaum muslim itu masih memikirkan secara untung dan rugi gitu ya. Padahal hakikatnya orang-orang yang dikatakan al-muflihun gitu ya, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan sebaliknya orang-orang yang merugi itu adalah hakikatnya adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, nanti di akhirat. Itulah keberuntungan dan kerugian yang hakiki, ya. Baik, mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masih ada waktu, ya. Mudah-mudahan kalau memang nanti ada yang ingin ditanyakan, ya, didiskusikan, dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Kak Sultan. Silakan Kak Sultan. Baik. Sekarang jazakallahu khairan kepada Ustadz Lukman yang telah menyampaikan materi kita dengan kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah. Bagi misantri yang masih belum paham dan mungkin ada unek-unek atau curhat, ya, boleh ditanyakan kepada pemateri kita. Mungkin hanya 2 pertanyaan, ya Ustadz, karena waktunya mungkin. Ya, masih ada waktu sekitar berapa ya? 10 menitan ya? 10 menit. Ya, yang Umi Abi yang mau bertanya silahkan dinyalakan mikrofonnya, diperkenalkan siapa namanya. Atau lewat chat juga boleh. Lewat chat juga boleh. Di chat sudah ada. Oh, sudah ada? Oh ya, saya akan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Gimana cara mendidik putra-putri kita agar mempunyai saksiyah Islam di tengah gempuran sistem pendidikan sekuler dan di tengah berbagai macam kerusakan generasi termasuk di dalamnya kenakalan remaja? Mungkin itu Ustaz, pertanyaan Ustaz. Baik. Ini kaitannya ya dengan pendidikan gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mendidik agar mempunyai saksiyah Islam? Baik, Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan yang paling utama itu adalah pendidikan di rumah ya. Jadi dikatakan rumah al-bait itu adalah madrasatul ula gitu ya.
Jadi rumah itu adalah merupakan pendidikan yang pertama bagi putra-putri kita, Bapak Ibu. Karena kita sebagai pendidik ya di pesantren ini itu bisa melihat Bapak Ibu ya, anak-anak itu apa namanya dia modal dasarnya itu adalah di rumah. Kita tahu gitu ya. Ini anak ini misalkan dia cenderung taat ya, nggak macam-macam gitu ya. Itu tergantung dari modalnya di rumah gitu ya. Kita bisa membedakan itu Bapak Ibu ya. Ya, putra-putri Bapak Ibu itu kita bisa membedakan mana putra-putri yang memang cenderung lebih taat pada aturan ya, bersemangat gitu kan ya, tidak macam-macam lah gitu kan ya. Nah, itu modal dasar itu di rumah ya, di rumah. Nah, sehingga pendidikan yang paling utama itu adalah pendidikan yang pertama itu adalah di rumah. Ya, bagaimana Bapak Ibu gitu ya, ketika mendidik putra-putri Bapak Ibu itu bukan hanya sekedar mereka itu pintar secara intelektual gitu ya. Intelektualnya pintar, dituntut kemudian misalkan harus pandai matematika, pandai ini, pandai itu, diarahkan ke sekolah favorit gitu ya. Sehingga nanti ketika bekerja itu tidak khawatir gitu ya. Tidak khawatir misalkan kekurangan pekerjaan. Kenapa? Karena secara intelektual, secara pendidikan, strata pendidikan tinggi. Mungkin itu kebanyakan para orang tua itu pola pikirnya seperti itu. Berbicara pendidikan itu adalah berbicara tentang akhir dari pendidikan itu adalah nanti mereka itu bekerja, gitu ya. Mereka itu bekerja. Padahal tujuan dari pendidikan itu adalah merubah kepribadian seseorang. Itu tujuan pendidikan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh para ulama itu bagaimana merubah kepribadian seseorang. Bagaimana kemudian menjadikan seseorang itu memiliki saksiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Itu tujuan pendidikan. Ya. Nah, maka yang pertama di rumah, gitu ya, anak-anak kita ini, putra-putri kita itu harus kemudian diajari ya dari mulai kemudian pendidikan akidah di rumah, gitu kan ya. Akidah ya, supaya apa? Supaya menjadi benteng. Nah, kalau kita tanyakan misalkan para sahabat, kenapa para sahabat itu kok mudah banget ketika kemudian diperintahkan A, B, mereka tidak ada penolakan sama sekali. Apa yang menyebabkan mereka itu sami'na wa ata'na? Akidah, ya, keyakinan. Ya. Itulah yang menyebabkan mereka itu begitu mudah ketika melaksanakan perintah Allah, karena memang keyakinannya. Sehingga pendidikan yang utama atau yang awal itu yang harus kita tanamkan kepada diri putra-putri kita itu adalah pendidikan akidah Islam, keimanan ya. Nah, itu kita rintis dari sejak di rumah. Nah, begitu pula nanti ketika di sekolah pun sama ya. Makanya sangat disayangkan ketika di pendidikan-pendidikan umum gitu ya. Ini pendidikan agama Islam itu mulai kemudian sedikit-sedikit dikurangi porsinya ya. Kemudian dirubahlah istilah namanya menjadi pendidikan karakter gitu kan ya. Dulu kan pendidikan agama Islam gitu ya. Kemudian sekarang dirubah porsinya dikurangi. Nah, insya Allah ya. Jadi semakin dikurangi padahal akidah itu adalah sesuatu hal yang sangat mendasar. Ya, sangat mendasar untuk membangun ya keyakinan seseorang sehingga seseorang itu menjadi taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu. Nah, begitu pula kemudian bagaimana pola nafsiyahnya ya. Pendidikan nafsiyahnya itu adalah pembiasaan. Ada yang namanya bi'ah ya. Maka harus sinergi antara di pesantren ya, ketika putra-putri ibu sudah di pesantren. Nah, ketika di rumah itu harus kemudian sinergi. Apa yang sudah biasa dilakukan oleh santri itu ketika di pesantren ya, seperti misalkan dia sholat duha, dia kemudian tilawah, dia kemudian saum sunnah, dia kemudian sholat tahajud. Nah, maka di rumah pun harus kemudian tetap dilaksanakan supaya menjadi suatu bi'ah itu suatu hal yang memang habit gitu ya, jadi habit kebiasaan begitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi di rumah kita tanamkan ya, kita berikan karena memang yang namanya pendidikan itu kan tugas Bapak Ibu ya, dan bukan tugas ibu saja, tapi juga tugas bapak gitu ya. Mohon maaf ini ya. Kadang mungkin bapak itu menyerahkan tugasnya itu kepada ibu saja, padahal kalau dalam Al-Qur'an dialog tentang pendidikan itu dialog antara siapa Bapak Ibu? Kan antara bapak dan anak gitu ya. Ya bunayya la tusyrik billah kan begitu. Itu kan Luqman itu berbicara kepada anaknya. Yang berbicara itu adalah seorang bapak gitu ya. Nah, sehingga ini juga harus ada yang namanya kerjasama antara bapak dan ibu ya. Jangan kemudian mengandalkan ibu saja gitu ya. Ibu saja yang suruh mendidik, udah bapak mah cari duit aja di luar gitu kan. Nah, ini juga kurang ahsan gitu ya. Nah, maka tugas pendidikan itu adalah tugas bersama-sama antara bapak dan ibu gitu ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an kan begitu. Dan selebihnya ya tentu ya
tetap walaupun putra-putri Bapak Ibu itu ada di pesantren, tetap dipantau perkembangannya gitu ya. Nah, maka kita juga kan mengharapkan ada masukan-masukan dari Bapak Ibu ketika kita lalai, ya, ada kita kurang amanah gitu ya. Ada yang terlewat. Namanya manusia kan tidak luput dari lalai ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memberikan masukan untuk kebaikan pendidikan Bapak Ibu di pesantren. Baik, mungkin itu Kak Sultan ada lagi ya? Ada lagi Ustaz. Iya, ada lagi nih. Mungkin ini langsung saya baca dua-duanya karena Ah, iya, berhubung. boleh. Baik, yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara meninggalkan riba terkait dengan cicilan KPR rumah? Apakah boleh kita meninggalkan dalam arti kita lunasi hutang riba tersebut sampai lunas, lalu kita bertobat? Dan apakah itu cukup? Yang kedua, bagaimana meninggalkan riba saat ini baru sampai niat? Hutang istri sudah dilunasi, tapi suami bikin pinjaman lagi. Sehingga niat awal hutang sudah lunas, mau keluar dari bank belum terrealisasi. Iya. Gitu Ustaz. Kayaknya harus ada kajian khusus tentang masalah riba ini. Iya, Bapak betul. Ibu ya. Ya, Ya, kebetulan ya saya aktif di masyarakat tanpa riba, Bapak Ibu ya. Jadi sekretariatnya itu ada di Grand Wisata dan di situ ada masyarakat tanpa riba atau MTR gitu ya. Nah, ini. Kalau sekarang berubah jadi MMC ya, MTR Milliarder Club gitu ya. Ya makanya memang saya tidak bergelut dengan teman-teman yang memang sedang berupaya untuk menghilangkan riba gitu ya, para pengusaha-pengusaha gitu kan. Makanya mohon maaf mungkin saya contoh-contohnya riba terus karena mohon maaf Bapak Ibu itu ya. Karena Masya Allah itu kan di dalam hadis-hadis itu ya, riba itu dikatakan kalau di dalam Al-Qur'an ya, orang yang kemudian dia masih mengambil sisa riba itu dikatakan khalidina fiha abada. Dia itu kekal selama-lamanya di neraka. Ya, silakan Bapak Ibu nanti lihat di dalam Al-Qur'an ya. Walaupun memang maksud dari ayat tersebut itu bukan kemudian kekal itu menjadi kafir, tidak. Itu bahasa-bahasa majaz ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu dosanya itu besar sekali sehingga apa? Sehingga siksaannya itu sangat lama sekali, ya. Sangat lama sekali. Nah, sampai ibaratnya itu seolah-olah kekal di dalam neraka gitu kan. Dan di dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan bahwa orang yang memakan riba itu akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kira-kira sanggup tidak kita berperang dengan Allah dan Rasul-Nya? Ketika disodorkan senjata, ya, disuruh berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Kira-kira siapa yang menang gitu kan? Kemudian di dalam hadis-hadis kita akan banyak menemukan hadis bahwa ada 70 pintu dosa ketika memakan riba. Ya. Nah, yang paling ringan itu ya adalah seperti menikahi ibunya sendiri. Walaupun kemudian itu ada yang mengatakan hadis ini dhaif gitu ya, tetapi ya isinya itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis yang lain. Ini menggambarkan bagaimana besarnya dosa riba tersebut. Ya, 1 dirham dari orang yang kemudian mengambil riba, ya, itu dalam hadis yang lain dikatakan sama saja dengan dia berzina dengan 36 pelacur. 1 dirham itu sama dengan berzina dengan 36 pelacur. Nah, maka karena begitu besarnya dosa, gitu ya, dosa riba itu, maka saya dan teman-teman itu kan saking cintanya, gitu ya, saking cintanya kepada saudara-saudara kaum muslimin, gitu ya, kami kemudian mengingatkan kepada saudara-saudara kita, ya, supaya apa? Supaya kemudian jangan sampai terjerembab ke dalam dosa yang sangat besar itu. Karena cinta kami kepada bapak dan ibu, bukan benci. Ya. Kalau benci mah pasti dibiarin aja kan bapak ibu gitu ya. Misalkan anak-anak naik ke pohon, ya tentu kan bapak ibu akan mengatakan, "Nak, turun, awas hati-hati, nanti takut jatuh," kan begitu ya. Itu namanya kan cinta. Nah, begitu pula itu kan ya, saya gitu ya, mengingatkan kepada bapak ibu atau ya teman-teman yang lain, itu karena saking cintanya kepada bapak ibu ya. Supaya kita ini masuk surga itu ya bareng-bareng, nggak mau kita masuk surga itu sendiri-sendiri. Ya, saking cintanya lah itu kemudian kita mengingatkan gitu ya, kita ingatkan, tolong gitu kan ya, ini dosanya besar, hati-hati. Karena ini sesuatu yang dianggap biasa di masyarakat, tetapi ternyata faktanya dosanya itu besar sekali, gitu ya. Nah, maka bagaimana caranya gitu ya. Nah, kalau masalah teknis itu ya memang harus langsung konsultasi dengan teman-teman gitu ya, teman-teman di MTR itu. Mereka punya cara-caranya. Cara-caranya bagaimana menghadapi bank ya, cara-caranya bagaimana menghadapi debit kolektor gitu ya. Nah, itu insya Allah bisa. Rata-rata beberapa teman-teman itu sudah lunas gitu ya. Mereka lunas, insya Allah gitu kan ya. Karena kalau dibicarakan di sini kayaknya terlalu panjang dan mungkin
ya nanti tidak akan selesai ini ya. Niat ya, alhamdulillah niat itu sudah baik ya. Ketika niat itu sudah punya niat yang baik, maka akan Allah catat sebagai suatu pahala. Kemudian hutang istri sudah dilunasi tapi suami bikin pinjaman lagi ya. Pinjamnya ke ini aja Bu, pinjamnya ke keluarga saja gitu ya. Yang memang tidak ada ribanya gitu kan. Pinjam ke keluarga, pinjam kepada saudara gitu ya. Nah, tentunya kalau kemudian kalau di situ ada ribanya tentu harus dilunasi gitu ya. Begitu pula rumah gitu ya. Rumah itu harus dilunasi atau kalau tidak ya kemudian dijual gitu Ibu ya, dijual ke yang lain ya. Dijual, nah kemudian ditinggalkan. Atau kemudian memang nanti ada caranya. Ya, kalau kemudian saya terangkan di sini mungkin panjang lebar. Nanti kalau mau nanti misalkan Ibu datang ke pondok, gitu ya, nanti coba saya hubungkan dengan teman-teman. Kalau betul-betul punya niatan yang memang tadi niatan baik tadi, Insya Allah nanti kan saya hubungkan gitu. Begitu mungkin. Intinya memang ya harus bersegera untuk meninggalkan itu semua. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin sudah jelas ya Ibu, Bapak sekalian, ini habis sekalian atau jawaban tentang perkara riba. Mungkin karena terbatasnya waktu, jadi untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri. Mudah-mudahan akan ada kajian-kajian tentang perkara riba yang khusus ya, karena mungkin masih ada unek-unek atau ada pertanyaan yang masih menjanggal pada habis sekalian. Baik, karena sudah berakhirnya materi kita pada pagi hari ini dan diakhiri dengan sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara Majelis Quran spesial Ramadan Ma'had Bustanul Quran As-Sudaniyah pada pagi hari ini dengan bahasan kitab Ilmu Qaimat Nafsiyah Al-Islamiyah. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yakni Ustadz Lukman, kemudian saya kepada para wali santri sekalian, syukran jazakumullah khairan katsir yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini yang mungkin dengan kesibukannya namun masih ingin mengkaji dengan ilmu dan menuntut ilmu karena salah satu kewajiban bagi umat muslim ya. Sebelum diakhiri, marilah kita bersama-sama membaca doa, membaca alhamdulillah doa suratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Saya selaku MC mengucapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.